Awalnya ketika saya menemukan kekerasan dalam Islam, saya berkata, "Ya, ini tidak mungkin Islam yang sebenarnya." Dan selama bertahun-tahun saya menolak dengan berargumen, tidak, hadits yang ini tidak dapat dipercaya. Sebagai contoh, Muhammad mengatakan dalam Sahih Muslim bahwa dia datang untuk mengusir orang Yahudi dan Kristen dari Jazirah Arab dan tidak akan membiarkan siapapun kecuali Muslim. Itu tidak terdengar seperti Muhammad yang saya kenal, jadi saya berkata, ya, itu tidak mungkin tradisi yang dapat dipercaya. Dan kemudian ada tradisi lain dari Sahih Bukhari yang mengatakan, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hanya setelah itu, nyawa dan harta mereka akan selamat dariku." Dan ini berasal dari kumpulan hadis yang paling terpercaya, Sahih Bukhari. Jadi saya berkata, tidak, itu juga tidak mungkin dapat dipercaya. Dan saat Anda terus menelusuri, Anda menemukan Muhammad memenggal ratusan pria sekaligus. Anda melihat dia membagikan istri dan anak-anak laki-laki itu ke dalam perbudakan. Anda melihat dia menyiksa orang demi uang. Anda melihat dia, semua kekejaman ini terjadi dalam kehidupan Muhammad dan tidak selalu dalam pertempuran defensif, juga secara ofensif. Jadi setelah mencoba menolak banyak tradisi ini, saya berkata, baiklah, biarkan saya mencoba merangkai apa yang sebenarnya terjadi di sini, karena jika saya menolak semua tradisi kekerasan ini, maka pada dasarnya saya menolak fondasi Islam. Dari sinilah saya mendapatkan gambaran saya tentang Muhammad. Jadi jika kita hanya melihat sumber-sumbernya, apa ceritanya? Bagaimana saya merekonstruksi seperti apa kehidupan Muhammad? Dan yang Anda temukan ketika melakukan itu, karena memang ada ayat-ayat damai dalam Al-Quran, kita tidak bisa mengabaikannya. Seperti surah Al-Baqarah ayat 256 dalam Al-Quran, yang mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Itulah ayat-ayat yang sering dikutip sebagai tanggapan kepada orang-orang. Surah 109 yang mengatakan, kalian yang tidak percaya, percayalah apa yang kalian mau, dan biarkan kami percaya apa yang kami mau. Cukup damai. Salah satu ayat yang saya tidak bisa mengatakan ini tanpa sedikit tertawa, tapi sangat sering disalahgunakan adalah surah 5 ayat 32 dari Al-Quran yang mengatakan, jika kamu membunuh satu orang, seolah-olah kamu membunuh seluruh umat manusia. Dan jika kamu menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Namun, ketika Anda mulai memahami konteksnya, Anda menyadari bahwa ini bukanlah pesan utama dari Islam. Misalnya, satu ayat itu, surah 5 ayat 32 dari Al-Quran, bagian pertama dari ayat itu sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jika kamu udah bunuh satu orang, seolah-olah kamu membunuh seluruh umat manusia. Jika kamu menyelamatkan satu nyawa, seolah-olah kamu menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan memang benarnya kita menemukan hal itu dalam traktat Sanhedrin dari Talmud Babilonia. Itu bukan ajaran untuk umat muslim. Ayat berikutnya adalah ajaran untuk umat muslim, yang mengatakan, jika ada seseorang yang membuat kerusakan di muka bumi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka salibkanlah atau bunuhlah dia. Benar, pesan yang sangat berbeda. Tepat. Jadi Anda mulai mendapatkan konteksnya. Dan apa yang Anda temukan adalah dalam 13 tahun pertama karier kenabian Muhammad, ia menjalani kehidupan yang damai. Dia memiliki sekitar 100 pengikut pada akhir waktu itu, tidak banyak. Tentu saja tidak memiliki kekuatan tempur. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki penghasilan sederhana. Dan dia tidak bertarung selama waktu itu. Namun kemudian dia diberi kekuasaan atas sebuah kota, seluruh kota memberinya hak untuk menjadi penengah. Sejak saat itu hingga wafatnya, sekitar 9 hingga 10 tahun ia secara pribadi terlibat atau menugaskan dalam 86 pertempuran. Jadi itu rata-rata lebih dari 9 pertempuran per tahun, dan intensitasnya terus meningkat hingga saat ia wafat. Surah ke-9 Al-Quran adalah surah besar terakhir yang disusun dalam Al-Quran. Dan itu adalah yang paling luas mengandung kekerasan. Inilah yang dimulai dengan pernyataan bahwa ini adalah penolakan terhadap semua perjanjian yang kita miliki dengan para penyembah berhala. Surah 9 ayat 5, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu menemukannya, kepunglah mereka, tangkaplah mereka. Surah 9 ayat 29, perangilah orang-orang Yahudi dan Kristen sampai mereka membayar pajak jizyah dan mereka merasa tunduk. Mengapa? Surat 9 ayat 33, Islam telah diciptakan untuk menang atas semua agama. Jadi yang saya maksud adalah bab 9 adalah yang paling keras, itu adalah puncak dari pesan Islam, itu adalah perintah yang ditinggalkan Muhammad bagi umat muslim. Itulah sebabnya ketika ia meninggal, umat Islam menaklukkan sepertiga dunia yang dikenal dalam waktu 150 tahun. Benar, dengan pedang. Ya, itu rumit. Sekali lagi mereka akan memberitahu tempat-tempat, jika Anda tidak bertobat, maka Anda memiliki pilihan untuk membayar pajak, dan jika Anda tidak membayar pajak itu, maka kami akan melawan Anda. Ini disebut jizyah. Tepat. So, ia tengah memperluas wilayahnya. Pilihan pertama yang diberikan kepada orang-orang adalah konversi. Pilihan kedua adalah membayar pajak. Dan jika itu tidak terjadi, maka itu dilakukan dengan pedang. Dan apakah Anda pada dasarnya melihat ini sebagai modus operandi yang dijalankan oleh kelompok seperti ISIS saat ini?
Nah, inilah pemahaman klasik tentang Islam hingga runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Tidak ada Muslim yang benar-benar mempermasalahkannya. Memang begitulah adanya. Dan inilah cara di mana Allah memberikan dominasi kepada Muslim di seluruh dunia. Dan baru setelah itu, umat Muslim sebagai sebuah budaya harus membalikkan narasi dan mulai memainkan peran defensif sebagai korban yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Jadi misalnya perang salib, banyak Muslim sekarang akan menunjuk pada perang salib dan mengatakan bahwa ini adalah contoh lain dari kompleks superioritas orang Kristen dan upaya mereka untuk menindas serta menekan kami. Perang salib bahkan tidak pernah dibahas dalam literatur Islam. Tidak ada kata Muslim atau Arab untuk perang salib sampai orang Kristen menciptakannya pada abad ke-19. Hal ini memang bukan bagian dari mentalitas Islam sampai Kekaisaran Ottoman runtuh, dunia Islam mulai kehilangan kekuatannya dan barulah diskusi-diskusi ini mulai muncul. Dan itulah mengapa Anda tidak mendengar ungkapan Islam adalah agama damai sampai abad ke-20. Ungkapan itu memang tidak pernah ada. Itu tidak pernah diucapkan. Itu tidak pernah Dipikirkan. Itu bukanlah cara berpikir umat Muslim hingga saat itu.